Halo, nama saya Andrew Raditya. Ketemu lagi di ABK. Apa, bagaimana, kenapa? Banyak yang bertanya tentang bagaimana otot terbentuk. Apa yang harus dilakukan? Kenapa lama terbentuknya? Kenapa setelah latihan otot kita terasa sakit? Penasaran? Tonton terus. Terdapat lebih dari 600 jenis otot di dalam tubuh manusia. Dari semuanya itu dibagi menjadi 3, yaitu otot jantung untuk memompahkan jantung, otot polos seperti pada saluran pencernaan, dan otot lurik yang bekerja sesuai perintah dari otak yang biasanya kita latih. Pada umumnya, 40% berat badan manusia merupakan berat dari otot lurik. Terdapat beberapa bagian dari otot lurik ini mulai dari bagian terluar, dalam, hingga myofibril yang terbuat dari protein. Dua jenis protein yang mendominasi adalah aktin dan miosin. Saat kita melakukan latihan, yang dalam hal ini latihan beban, sel-sel otot akan berkembang. Proses tumbuh kembangnya otot ini disebut sebagai hypertrophy. Muscle hypertrophy dibedakan menjadi myofibrillar hypertrophy yang biasanya terjadi pada strongman, sarcoplasmic hypertrophy yang biasanya terjadi pada bodybuilder, juga pumping effect termasuk di dalamnya, dan connective tissue hypertrophy karena semua komponen otot memiliki jaringan ikat. Nah, sebaliknya, jika kita tidak pernah latihan beban atau misalkan kita libur latihan dalam waktu yang lama, otot akan mengecil. Proses ini disebut sebagai atrofi. Lalu, bagaimana proses pertumbuhan otot dalam tubuh kita? Simpelnya seperti ini. Bayangkan otot kita sebagai tembok. Saat kita melakukan latihan beban, kita akan mengalami kerusakan otot, yang dalam hal ini berarti bagus. Dengan komposisi yang tepat seperti nutrisi yang didominasi oleh protein, hormon insulin, dan testosteron, bagian dari sistem imun dalam tubuh kita akan memperbaiki sel-sel otot yang rusak. Proses ini biasanya berlangsung 2-3 hari setelah latihan, terutama pada saat kita beristirahat. Bagi pemula, biasanya kerusakan pada serat-serat otot ini akan diikuti rasa sakit pada otot atau disebut sebagai DOMS, Delayed Onset Muscle Soreness. Biasanya terjadi 3-5 hari setelah latihan. Ini hal yang wajar, terutama bagi pemula. Maka dari itu, muncullah istilah no pain, no gain. Jadi, dari semua itu, saya tarik 4 kesimpulan mengenai apa yang harus diperhatikan dalam pembentukan otot. 1. Asupan nutrisi, seperti protein yang nantinya berguna untuk regenerasi sel otot yang biasa disebut sebagai sintesis protein. Yang kedua, latihan teratur, yang meliputi beban, repetisi, dan kerusakan otot. Yang ketiga, istirahat cukup karena regenerasi otot kita membutuhkan waktu 1-2 hari bahkan lebih jika baru pertama kali latihan dan biasa terjadi pada saat kita tidur. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, pikiran positif dalam arti stres berkepanjangan dapat menurunkan kemampuan produksi hormon kita yang penting untuk pembentukan otot. Lalu, bentuk tubuh seperti apa yang bagus dilihat? Apakah saya harus membentuk dada dulu, tricep dulu, atau bagaimana? Ini murni sesuai selera. Jika otot adalah tembok, maka bentuk tubuh kita seperti rumah. Terserah kalian mau membentuk tubuh seperti apa. Mau yang kecil tapi kering, mau yang besar, mau yang sedang-sedang saja. Ini murni sesuai selera. Kecuali bodybuilder, yang memang semua otot diperhatikan. Lalu jika setelah lama berhenti latihan beban atau terlalu lama libur, maka otot akan menyusut. Apakah kita perlu latihan dari awal dan dalam waktu yang lama? Tidak, karena kita memiliki muscle memory. Dengan demikian, otot kita akan cepat mengejar ukuran otot seperti sebelumnya. Jadi, jika kalian mempunyai teman atau saudara yang merasa tidak dapat atau susah sekali dalam membentuk otot, bagikan video ini. Perhatikan 4 poin tadi, bantu teman atau saudara kalian. Sekian dari saya, jika dirasa bermanfaat, tekan tombol like, dan jangan lupa subscribe dan dukung channel ini. Tetap semangat, jangan menyerah. Sampai ketemu lagi.